Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Stevinia Niria, NIM 2024 110027. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video sebagai pemenuhan UAS mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh dosen Bapak Agustinus F. Pascalinodadi, SM Hum. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masalah hukum otonomi daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, infrastruktur pajak dan retribusi daerah, serta pelayanan publik desa. Dalam teori perspektif teori dan norma hukum otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya, yang pertama meningkatkan pelayanan publik, yang kedua mempercepat pembangunan, ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan banyak manfaat, masih terdapat berbagai permasalahan seperti pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, pajak dan retribusi daerah, serta pelayanan publik desa. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu dianalisis berdasarkan teori dan norma hukum otonomi daerah. Teori desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaat desentralisasi yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kedua, mempercepat pembangunan daerah secara merata. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan keempat, mengoptimalkan potensi dan sumber daya daerah. Teori desentralisasi menjadi dasar dalam menganalisis berbagai permasalahan otonomi daerah karena memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat. Permasalahan yang pertama, mengenai pengelolaan sampah daerah. Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kelestarian lingkungan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang pertama, satu, volume sampah terus meningkat. Dua, fasilitas pengelolaan sampah masih terbatas. Dan ketiga, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Permasalahan tersebut berdampak pada kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas pelayanan publik di daerah. Analisis permasalahan pertama, perspektif teori desentralisasi. Berdasarkan teori desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan persampahan sebagai bagian dari urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan sarana pengolahan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Solusi yang pertama, menyediakan tempat penampungan sementara atau TPS yang memadai. Yang kedua, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah. 3. Memperkuat pelaksanaan peraturan daerah atau Perda tentang pengelolaan sampah. Dan keempat, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sampah. Dengan penerapan teori desentralisasi secara optimal, pengelolaan sampah di daerah diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dasar hukum permasalahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 Ayat 2 huruf E, yaitu tentang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi lingkungan hidup. Analisis, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengelola urusan lingkungan hidup sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib, sehingga bertanggung jawab dalam menjaga kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang kedua, mengenai infrastruktur belum merata. Permasalahannya yang pertama, kerusakan jalan yang menghambat mobilitas masyarakat. Kedua, keterbatasan akses transportasi di beberapa wilayah.
3. Ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan perkotaan, sehingga dampaknya 1. Kondisi tersebut menghambat pemerataan pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis permasalahan kedua yaitu perspektif pembangunan daerah. Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan yang merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang pertama, memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih tertinggal. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan APBD agar tetap sasaran dan transparan. Analisis pemerataan pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dasar hukum dalam permasalahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 258 Ayat 1, pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan baru berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah. Analisis pemerintahan daerah bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata agar pelayanan publik, akses transportasi, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Permasalahan yang ketiga, pajak dan retribusi daerah. Permasalahannya yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD belum optimal. Yang kedua, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih rendah, sehingga dampaknya rendahnya penerimaan PAD menghambat pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Analisis permasalahan yang ketiga, perspektif pendapatan asli daerah atau PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, sehingga optimalisasi pajak dan retribusi daerah sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Solusi yang pertama, digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemudahan dan kepatuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Optimalisasi PAD melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan yang transparan dan akan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dasar hukum permasalahan ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pasal 1 Angka 20 tentang pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif akan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Kedua, peningkatan PAD memberikan dukungan terhadap pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Permasalahan yang keempat yaitu tentang pelayanan publik desa. Permasalahannya yang pertama, proses administrasi pelayanan publik di desa masih lambat. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM aparatur desa, sehingga dampaknya pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif dan efisien. Analisis permasalahan yang keempat, perspektif pemerintahan desa. Pelayanan publik di desa harus dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Solusinya, pertama, meningkatkan kompetensi aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kepada masyarakat. Analisis peningkatan kualitas SDM aparatur desa dan penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan mutu pelayanan publik serta kepuasan masyarakat. Dasar hukum dalam permasalahan keempat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 345 Ayat 1.
yaitu tentang pemerintahan daerah berkewajiban meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, kepastian hukum, 2 akuntabilitas, 3 transparansi, 4 efisiensi, 5 keadilan. Asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menjalankan kewenangannya secara transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Kesimpulan, yang pertama, otonomi daerah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pembangunan daerah. Yang kedua, permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diselesaikan sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pemerintahan daerah harus menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.